Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, awas dia, awas dia. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Dan kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Kali ini di Minggu Sengsara yang keempat ini, mulai tanggal 14 sampai 20 Maret 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengagungkan Dikau yang kudus, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ketika Engkau beri kami kesempatan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna, menguasai kami semua, baik hamba yang hendak membawakan firman Tuhan ini, tetapi juga jemaat yang akan mengikutinya, semua yang merenungkan firman lewat channel ini. Biarlah kami semua dituntun dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara, kita akan membaca Alkitab. Bacaan ini dalam perikop Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Dengarkan Yudas, selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita kali ini terdapat dalam Injil Yohanes. Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia adalah salah satu murid Yesus. Dalam tulisannya ini, Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Injil ini juga ditulis dengan maksud supaya para pembacanya dapat percaya bahwa Yesuslah Raja Penyelamat
yang dijanjikan, Anak Allah, dan hanya melalui percaya kepada Yesus, orang beroleh hidup yang kekal. Adapun ciri khas Injil Yohanes ialah kiasan-kiasan yang diambilnya dari hal-hal sehari-hari untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran rohani seperti air, roti, terang, gembala, dan dombanya, pohon anggur, dan buahnya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita secara khusus terdapat di pasal 18 ayat 1 sampai 11. Bacaan ini masuk dalam satu bagian mulai pasal 13 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42 mengenai hari-hari terakhir di Yerusalem dan dekat Yerusalem yang dialami oleh Yesus dan para murid, di mana Yesus mulai memasuki saat-saat kematiannya. Di pasal 13 kita dapati tertulis bahwa Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Maka Yesus pun mempersiapkan murid-muridnya dalam menghadapi saat kematiannya. Meski dalam hal ini salah satu muridnya, yakni Yudas Iskariot, yang dipakai iblis untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh, masih di pasal 13, Yohanes mencatat di ayat 2 bahwa iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Singkat cerita saudara, setelah peristiwa Yesus makan bersama murid-muridnya yang kita kenal dengan peristiwa perjamuan malam, di situ Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di situ juga Yesus mengajar banyak hal kepada mereka, termasuk menjanjikan rumah Bapa, menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus. Bahkan Yesus mendoakan mereka. Saudara, setelah selesai berdoa ini, setelah selesai perjamuan makan malam, Yohanes mencatat Yesus dan para murid pergi ke suatu taman di seberang sungai Kidron. Nah, dalam Injil sinoptik atau Matius, Markus, dan Lukas mencatat taman ini yang kita kenal dengan sebutan Taman Getsemani. Yohanes memang tidak mencatat peristiwa Taman Getsemani, meski ia adalah salah satu murid yang dibawa Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan Petrus dan Yakobus. Itu dijelaskan di Injil sinoptik ya saudara, dalam Taman Getsemani. Karena kita tahu bahwa dari kesaksian Injil-Injil sinoptik, mereka bertiga yang mengikut Yesus saat itu bukannya berjaga-jaga dan berdoa saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mereka bertiga justru Yesus dapati sedang tertidur saudara. Tapi jelas dari perspektif Matius, Markus, dan Lukas, dicatat bahwa di taman inilah Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus merasa sangat ketakutan, sedih, sehingga Lukas mencatat pada saat itu peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita boleh bayangkan saudara, betapa beratnya beban yang Yesus rasakan saat itu. Tetapi dari peristiwa Getsemani inilah saudara, kita melihat Yesus berserah pada kehendak Bapa. Ketika ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Seketika Yesus mendapat kekuatan untuk menghadapi penderitaan hingga kematiannya. Saudara, bacaan kita menampilkan kisah Yesus ditangkap. Dalam kisah ini kita akan mendapati pernyataan Yesus yang berkata, "Akulah Dia." Ungkapan Yesus ini jugalah yang diangkat menjadi tema bacaan kita di sepanjang Minggu Sengsara yang keempat ini. Saudara, ungkapan Yesus yang berkata, "Akulah Dia," merupakan pernyataan bahwa Dia adalah Allah.
Karena akulah dia dalam bacaan ini berasal dari bahasa Yunani dari kata ego eimi yang dalam perjanjian lama adalah kata Yahweh. Nama ini hanya dikenakan kepada Allah sendiri dan orang Israel sangat mengagungkan nama ini. Mereka tidak secara sembarangan menulis atau menyebut nama ini. Nama inilah yang tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14 saat Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan umat Israel. Yang menarik adalah di Injil Yohanes kita akan dapati Yesus menyatakan bahwa ia bahkan telah ada sebelum Abraham ada. Dalam Yohanes 8 ayat 58 dia menggunakan juga kata ego eimi ini. Berkali-kali Yesus menyatakan kata ego eimi dalam pengajarannya. Ada 7 kali Yesus menyatakan ego eimi dalam Injil Yohanes yang menunjuk pada dirinya sendiri. Yesus berkata, akulah roti hidup di pasal 6. Yesus berkata, akulah terang dunia di pasal 8. Yesus berkata, akulah pintu di pasal 10. Yesus berkata, aku gembala yang baik di pasal 10. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup di pasal 11. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup di pasal 14. Juga dia berkata, akulah pokok anggur yang benar di pasal 15. Saudara, peristiwa Yesus ditangkap, Yesus kembali menyatakan yang mereka cari adalah Yesus dari Nazaret menunjuk pada dirinya sendiri. Ia menyatakan di situ, akulah dia. Kalimat ini ia ucapkan sebanyak 3 kali, saudara. Bahkan di ayat 6 tertulis, ketika ia berkata akulah dia, terjadi peristiwa ilahi ya. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Dahsyatnya kata akulah dia ini yang menunjukkan Yesus adalah anak Allah. Di sini kita melihat saudara bahwa Yesus telah siap menghadapi saat kematiannya. Seperti doanya, ia pun telah siap meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Meski ia bisa saja melawan dengan kuasa ilahinya, ia bisa saja sembunyi ataupun lari. Tetapi ia tidak melawan, saudara. Ia bahkan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang hendak menangkapnya. Dan Yesus juga melindungi murid-muridnya di ayat 8. Saudara, inilah sebuah teladan ketaatan sampai mati, pengorbanan karena kasih, dan karya keselamatan yang agung yang bisa kita teladani dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, adakah kita masih ragu akan ketuhanan Yesus? Di manakah posisi Yesus dalam hidup kita? Adakah Yesus kita tempatkan dalam posisi paling utama karena dia adalah Tuhan kita? Ataukah Yesus kita tempatkan di posisi kedua atau bahkan Yesus tidak ada artinya bagi kita? Dalam bacaan kita, saudara, saya menyoroti kita dapati posisi Yesus dalam hidup Yudas Iskariot. Yudas sekalipun adalah salah satu murid Yesus, sehari-hari dia bersama Yesus, bahkan menjadi bendahara atau pemegang uang kas di antara 12 murid Yesus. Orang yang bisa dikatakan cerdas karena menguasai perhitungan uang ya. Namun Yudas jelas tidak menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Fokusnya mengikuti Yesus hanyalah jabatan dan uang, sehingga saudara, iblis memakai dia untuk mengkhianati dan menjual Yesus. Yudas juga tidak melihat Yesus sebagai Tuhan, tidak pernah ada pengakuan Yesus adalah Tuhan baginya. Karena Injil Matius dan Markus mencatat saat Yesus ditangkap, Yudas menyapa Yesus dengan sapaan Rabi. Bagi Yudas, Yesus hanyalah manusia biasa, bahkan tidak beda dengan barang jualan ketika ia menjual Yesus seharga 30 uang perak. Yudas lebih memilih uang daripada Yesus, saudara. Meski akhirnya ia menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Karena ia telah menolak Yesus, mengkhianati,
dan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Meskipun ini masuk dalam rencana Allah, tetapi Yudas telah ditentukan untuk binasa, saudara. Saudara, adakah kita pun dalam hidup ini karena segala kenikmatan dunia, entah harta, jabatan, ya, untuk laki-laki mungkin wanita, untuk wanita mungkin pria, ya saudara. Kemudian kita menjual Yesus. Karena kita sejak semula tidak pernah menempatkan Yesus yang terutama dalam hidup. Tetapi uang, jabatan, apalagi kalau manusia yang kita utamakan dalam hidup kita. Bahaya saudara, berhati-hatilah saudara. Karena semua itu bisa dipakai iblis untuk membinasakan kita. Membawa kita meninggalkan Yesus dan akhirnya binasa. Ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia pemilik segala sesuatu. Memiliki Yesus berarti kita memiliki segalanya. Tetapi meski kita memiliki segalanya saudara, tanpa Yesus kita pasti binasa. Selanjutnya mungkin kita ada di posisi Petrus, salah satu murid Yesus, pemimpin dari para murid. Karena Injil-Injil menempatkan nama Simon Petrus di urutan pertama saat menyebutkan urutan 12 murid Yesus. Itu menunjuk pada pemimpin murid-murid, saudara. Petrus ini seorang yang pemberani dan punya semangat menyala-nyala mengikut Yesus. Dan ia pun mengakui ketuhanan Yesus dalam pengakuannya yang juga dicatat oleh ketiga Injil. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kita dapati Petrus juga sering kali tidak bisa menerima rencana Allah dalam diri Yesus. Petrus dalam ketidakmengertiannya memakai kekuatannya sendiri sehingga menyebabkan dia terjatuh dalam pencobaan. Dalam bacaan kita jelas Petrus maju untuk melawan para prajurit sehingga ia dengan pedangnya memotong telinga seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Saudara, Petrus memang mengakui ketuhanan Yesus, tetapi ia tidak menerima jika mengikut Yesus harus berada di posisi lemah. Jika mengikut Yesus harus ada di posisi kalah, posisi menderita. Sehingga ia memakai kekuatannya sendiri untuk keluar dari kesulitan itu. Termasuk ia mampu menyangkal imannya kepada Yesus saat dia berhadapan dengan ancaman, saudara. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat Petrus bertobat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita tahu setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, Petrus berani menginjil, berkhotbah dengan luar biasa. Bahkan Petrus mati martir karena imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita pun harus mengakui sebagai pengikut Yesus, kita pun sering ada di posisi Petrus ini. Jauhkan ya kita ada di posisi Yudas. Kalau ada silakan bertobat. Tapi yang paling sering pengikut Yesus seringkali ada di posisi Petrus, saudara. Setia mengikut Yesus, rajin melayani, rajin beribadah, mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi ada saat kita jatuh dalam pencobaan, godaan, saat pergumulan datang, masalah teralami, apalagi sudah menderita, saudara. Maka kita pun mulai memakai kekuatan sendiri, meninggalkan Tuhan untuk cari aman. Kita tidak mampu menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing. Tetapi saudaraku, lewat bacaan ini, kita pegang perkataan Yesus di ayat 9, bahwa dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saat ada pertobatan, saat ada lahir baru, percayalah seperti Petrus yang oleh kuasa Roh Kudus yang juga terus bekerja dalam kehidupan kita semua, gereja Tuhan. Akhirnya kita akan dimampukan menjadi saksi Kristus yang setia hingga akhir. Demikian kita terpanggil juga
untuk bangkit dari setiap kejatuhan kita. Menjadi orang Kristen, saudara, bukan tanpa kesalahan. Ada saat kita jatuh, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit lagi setelah jatuh. Bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Hingga semakin hari kita semakin taat dan didapati setia hingga akhir. Ingat saudara, Roh Kudus akan terus mendampingi, menguatkan, menolong dan menghiburkan kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Marilah kita meneladani Yesus Kristus, Tuhan kita, di minggu sengsara yang keempat ini. Biarlah pernyataan Yesus bahwa akulah Dia, yakni Yesuslah Tuhan, Anak Allah yang membawa kita pada keselamatan dan hidup yang kekal, akan semakin meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Sekalipun hidup ini banyak tantangan, ya, apalagi di minggu-minggu sengsara seperti ini, pergumulan kita bisa saja kita alami, bahkan penderitaan sekalipun kita alami. Tapi ingat saudara, semua pergumulan, masalah, penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mari kita pun terus mengabarkan Injil, kabar baik dimanapun kita pergi dan berada. Nyatakanlah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik dalam panggilan kita melayani, baik di mimbar-mimbar ibadah ketika kita diberi jabatan sebagai pelayan khusus ataupun anggota sidi jemaat. Tetapi juga kita mengabarkan Injil dalam cara hidup kita yang menjadi berkat. Dimulai tentu dalam rumah tangga kita masing-masing, di tempat kita bekerja, dan dalam bermasyarakat. Nampakkanlah hidup Kristiani yang saling mengasihi sesama, menolong yang membutuhkan. Nampakkanlah hidup dalam buah-buah roh, menjauhi nikmat dunia dalam perbuatan-perbuatan daging. Saudaraku, dalam pergumulan kita bersama di masa pandemi ini, mari orang Kristen menampakkan hidup yang penuh dengan iman kepada Tuhan Yesus. Nampakkan hidup yang tidak penuh ketakutan menjalani hidup di tengah masa pandemi. Sampai-sampai soalnya tidak mau pergi gereja, soalnya mau beribadah, soalnya mau bergaul, ya. Tetapi mari di era new normal ini, rajin-rajin beribadah, apalagi masih sehat, masih kuat, ada waktu, ya. Rajin beribadah. Yang penting kita taati protap. Ikuti program vaksinasi yang sementara berjalan. Rajin-rajin berdoa supaya justru di masa pandemi semakin menyatakan orang-orang Kristen, gereja Tuhan, tidak pernah bergumul sendiri. Karena Tuhan Yesus berjanji, Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Selamat menghayati minggu sengsara yang keempat, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.